Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini dalam perkuliahan strategi pembelajaran. Pada pertemuan ini kita akan membahas lebih lanjut tentang hypnoteaching. Nah, apa saja materi yang nanti akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah kita akan belajar tentang mitos seputar hipnosis. Yang mana ini masih banyak sekali orang Indonesia yang percaya bahwa hipnosis itu sesuatu yang dari alam gaib. Nah, nanti akan kita pelajari bersama. Terus kemudian kita akan lebih lanjut berbicara tentang pengertian hypnoteaching. Kemudian kita akan belajar juga tentang cara kerja hipnosis dan bagaimana menerapkan hipnosis dalam pembelajaran. Nah, yang pertama adalah kita bongkar dulu mitos dan fakta seputar hipnosis. Oke. Nah, yang pertama adalah hipnosis merupakan hal yang berbahaya dan harus dihindari. Nah, ini anggapan yang sangat keliru yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya. Padahal faktanya adalah hipnosis adalah fenomena alami dan normal. Hipnosis itu merupakan fenomena ilmiah, sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat gaib atau apapun itu. Ini mitos yang pertama, maka harus kita hindari. Kemudian mitos yang kedua adalah hipnosis berhubungan dengan kuasa kegelapan, kekuatan gaib, klinik dan mistik. Ini sekali lagi adalah mitos, karena faktanya adalah hipnosis itu murni skill komunikasi untuk mengeksplorasi alam bawah sadar atau pikiran bawah sadar. Yang artinya sekalipun orang itu tidak memiliki kekuatan supranatural, selama dia bisa berkomunikasi, maka dia bisa melakukan hipnosis. Nah, hypnoteaching ini terdiri dari dua kata yang artinya ini gabungan ya. Yang pertama adalah dari kata hypno dari bahasa Latin yang artinya adalah tidur. Yang ini juga oleh orang ini Yunani dikatakan bahwa hipnos itu adalah dewa tidur. Nah, kemudian yang kedua adalah teaching. Teaching yang jelas ini dari bahasa Inggris yaitu artinya teach yang artinya mengajar. Nah, kemudian dari sisi bahasa kita mengetahui bahwa hipnos adalah tidur, kemudian teaching adalah mengajar. Sedangkan arti secara istilah atau terminologi, hypnoteaching adalah seni berkomunikasi dalam pengajaran dengan cara mengeksplorasi alam bawah sadar agar siswa menjadi fokus, rileks, dan sugestif dalam mencerna materi pelajaran yang diberikan. Nah, jadi ini berhubungan murni dengan seni komunikasi gitu ya. Jadi jangan beranggapan bahwa hypnoteaching itu membuat muridnya tidur, sama sekali tidak seperti itu. Oke. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana sih cara kerja hipnosis itu sendiri. Kalau ini ilmiah, bagaimana caranya? Nah, ini akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah kita harus memahami tentang cara kerja pikiran manusia. Pikiran manusia itu dibagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah pikiran sadar. Yang pertama apa? Pikiran sadar. Yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Yang kedua apa? Pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar ini memiliki kontribusi 12% dari tindakan-tindakan yang kita lakukan selama ini. Sedangkan pikiran bawah sadar itu kontribusinya 88%. Bayangkan itu, antara 12% dengan 88%. Nah, makanya kalau kita sekarang ini coba kita lihat, kita semua tindakan kita, kemudian kita ketika melakukan sesuatu itu secara tidak sadar kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar ini. Sehingga banyak sekali orang yang dia ingin sekali berubah tapi kenyataannya sulit berubah. Kenapa?
Karena pikiran bawah sadar itu sangat mempengaruhi. Ya, contohnya kalau kalian misalkan ingin mengubah kebiasaan tidak malas, pengen rajin, secara sadar kalian tahu rajin itu bagus, tapi bawah sadar kalian menolak. Nah, ini akhirnya membuat kalian tidak berhasil untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, kemudian antara pikiran sadar dan bawah sadar ini itu ada pembatas yang disebut dengan critical area. Nah, di sebelah sini ada critical area. Nah, critical area inilah yang nanti akan menjadi fokus kita bagaimana kita melakukan sebuah proses hipnosis untuk membypass critical area ini, sehingga sugesti-sugesti atau informasi yang dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadar itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau misalkan saat ini sulit sekali mengingat, sulit sekali mengubah atau mengsugesti diri, ya karena critical area ini masih aktif sehingga tertolak begitu. Nah, bagaimana caranya supaya critical area ini bisa nonaktif atau kita bisa membypass? Yaitu kita harus memahami yang namanya adalah brain wave, yaitu gelombang otak. Jika kita lihat di dalam slide ini ada 5 gelombang otak. Yang pertama kita mulai dari yang atas dulu, yaitu gamma waves. Nah, gamma waves ini di dalam otak, ya, ini gelombang otak ini diukur atau dideteksi dengan alat namanya EEG atau elektroencephalogram. Di sini ada 30 Hz sampai 100 Hz. Di mana kondisi ini otak itu sedang sangat memiliki intensitas fokus yang tinggi sekali. Kalau misalkan ada seorang pembalap yang dia sangat fokus sekali, nah itu dia dalam kondisi gamma waves. Atau seorang atlet sepak bola, dia dari lapangan sangat fokus, intens bergerak, nah itu gamma waves. Kemudian di bawahnya ada beta waves. Gelombang otak beta itu 12 sampai 30 Hz. Nah, di sini itu adalah dimana orang normal pada umumnya. Dia bangun, dia sadar, konsentrasi, fokus, dan dia memang dalam kehidupan sehari memutuskan masalah itu memang ada di beta waves. Kemudian di bawahnya lagi itu ada namanya alpha waves, yaitu dari 7,5 Hz sampai 12 Hz, yaitu kondisi yang rileks. Kemudian kondisi yang kreatif. Makanya coba kalian saksikan atau kalian rasakan ketika kalian sholat misalkan. Pernah nggak suatu hari ketika sholat tiba-tiba ingat kunci yang waktu itu dicari-cari? Atau ketika di kamar mandi tiba-tiba ketemu ide-ide kreatif. Padahal kalau nggak di kamar mandi itu nggak ketemu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itulah kondisi alpha. Kondisi di mana otak kreatif itu sedang berkembang dan kita mudah mengakses pikiran bawah sadar kita. Nah, itu gelombang alpha. Nah, gelombang theta ini adalah light sleep. Dia tidur tapi dalam kondisi setengah sadar. Ya. Di sini juga kadang ketika kita tidur itu ada semacam mimpi, tapi mimpinya itu mimpi sekilas saja, ada ya fantasi-fantasi yang kalau kita mau tidur itu kan biasanya muncul. Nah, itu berarti kondisi theta. Yang terakhir adalah delta waves, itu adalah deep sleep, di mana orang ini bisa tidur tanpa bermimpi, dan ini adalah kondisi yang bagus untuk meningkatkan growth hormon pertumbuhan. Itu bagusnya di sini. Makanya kalau bayi itu tidurnya sleep sampai deep sleep, itu hormon pertumbuhannya akan cepat sekali. Nah, setelah melihat ini, kira-kira mana gelombang otak yang cocok untuk kita belajar? Ya, betul sekali, yaitu gelombang alfa. Nah, gelombang alfa inilah yang nanti akan kita fokuskan, dan inilah namanya kondisi hipnosis, yaitu bagaimana nanti tugas kita sebagai guru membawa anak dalam kondisi alfa ketika proses pembelajaran. Nah, seperti ini ilustrasinya di sini. Jadi kalau di sini ada critical factor, terus ini ada subconscious mind ya di sini. Nah, ini adalah pikiran bawah sadar, kemudian ada critical factor. Ketika disugesti dalam kondisi tidak terhipnosis, sugesti apapun akan tertolak.
ya. Kondisi apapun di sini ini akan tertolak. Tapi kalau dalam kondisi hipnosis ini akan langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar karena critical factor ini sudah nonaktif, yaitu ketika kondisi hipnosis atau kondisi alpha. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menerapkan hipnosis dalam pembelajaran? Nah, ini sekarang kita akan bahas. Nah, yang pertama adalah konsepnya dalam proses hipnosis ketika pembelajaran. Yang pertama tadi kita memahami tentang gelombang otak ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah interaksi otak kanan dan kiri. Di mana otak kiri itu adalah verbal, analisis, dan logis, yaitu memorinya hanya 20%. Kemudian otak kanan itu lebih imajinatif, kreatif, dan memorinya itu bisa 88%, atau bisa disimpulkan kalau yang otak kiri adalah STM, short term memory, sedangkan yang otak kanan itu LTM atau long term memory. Nah, seperti ini, misalkan dalam gelombang otak brainwave dalam praktek yang sehari-hari. Jadi kalau beta tadi kondisi sadar ya, berarti dia memang kondisinya dalam konsentrasi yang penuh, tapi dia kondisi yang tidak rileks. Nah, itu beta. Sedangkan yang alpha ini, alpha dia akan rileks. Nah, ketika kondisi rileks, kita juga menyadari bahwa ketika kita rileks, moodnya bagus, kan belajar juga menjadi lebih enak. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari teori gelombang otak ini. Nah, kemudian kondisi theta tentunya nggak bagus kalau misalkan kalian mengajar ternyata murid-murid kalian ngantuk. Nah, atau apalagi kalau mereka sampai kondisi delta, tidur pulas. Nah, ini jangan sampai kalian mengajar dalam kondisi murid kalian itu tidur pulas. Nah, kita lanjutkan kembali. Terus interaksi otak kanan dan kiri ini sama, yaitu ada conscious, yaitu nanti di otak kiri. Kemudian ada subconscious mind. Ya, di sini ada pikiran bawah sadar dan nanti ada critical area di situ. Nah, kemudian secara ringkas itu langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita harus ada niat dari motivasi guru sebelum mengajar. Jadi kalau ngajarnya itu 100% ya nanti muridnya juga menerimanya itu paling tidak 90 atau 80. Jangan sampai niat guru mengajar itu hanya 50 karena nanti muridnya pasti hanya 30 atau 20. Kemudian ada opening ada pacing yang itu adalah menyampaikan frekuensi. Jadi dengan cara kita membuat yel atau tanya kabar, membuat mereka itu benar-benar rileks atau senam otak. Nah, ini openingnya harus seperti itu supaya mereka nanti frekuensinya sama. Jangan sampai ada yang theta, delta, wah itu repot ya. Kemudian kegiatan intinya itu ada leading, kita memberikan pertanyaan ajaib, kemudian kita memberikan apresiasi. Jadi kalau kita memberikan pertanyaan, mereka diberikan apresiasi ketika mampu menjawab, oh bagus, hebat, sukses, luar biasa, seperti itu. Jadi supaya anak-anak itu juga merasa bahwa mereka dihargai usahanya. Kemudian saya itu closing. Nah, closing juga itu membuat kesimpulan, kemudian diucapkan dengan afirmasi yang positif. Nah, inilah langkah-langkah bagaimana menerapkan metode hypnoteaching dalam pembelajaran. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Silahkan dicatat dan disimpulkan, dibuat resum. Nanti dari apa yang kalian simak ini, silahkan kirim tugas kalian yang tadi meresum materi saya ini ke dalam link yang nanti akan saya siapkan. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.